Halo Sobat YMC dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa kembali Anda yang sudah menyaksikan YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, langsung saja saya akan menyapa Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan juga kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit YMC Pulau Mas. Halo dokter, berjumpa lagi kita dan judulnya kali ini adalah telaah gangguan menstruasi. Iya. Ya, saya yakin banget banyak perempuan yang sudah merasa kayak kok kayaknya menstruasi saya berbeda atau ada sesuatu nih. Mungkin kita bahas di episode kali ini. Tapi sebelumnya dok, kan harus tahu dulu apa itu menstruasi. Boleh dong dok dijelaskan? Oke. Menstruasi atau haid ya, kita bisa bilang mens, bisa bilang haid ya, adalah peristiwa siklik. Siklik itu maksudnya bulanan ya, yang terjadi akibat pengaruh hormon-hormon yang diproduksi dari otak ke hipofisis ya, hipotalamus ke hipofisis, hipofisis ke ovarium, ovarium ke dinding dalam rahim. Nah, orkestra hormon ini ya yang akan membuat dinding dalam rahim itu menebal, kemudian dia akan luruh. Nah, luruhan darah, luruhan jaringan di dinding dalam rahim ini yang menjadi darah haid. Ya, dan peristiwa ini terjadi siklik setiap bulan. Karena itu menstruasi normalnya siklusnya harusnya teratur. Jadi kalau ada yang bilang ini darah kotor nih yang keluar tiap bulan dari perempuan itu, iya, itu mitos. salah. Ya, itu salah. Jadi tidak ada sebetulnya istilah darah kotor, itu tidak ada. Tapi kalau untuk kriteria mens yang normal dok, yang tanpa gangguan, seperti apa? Kriteria mens yang normal itu siklusnya teratur. Siklus haid normal antara 25 sampai 35 hari. Dihitung dari H1, siklus yang bulan ini ke H1 siklus berikutnya. Jadi jarak dari H1 ke H1 lagi. H1 ini adalah hari pertama mens. Itu H1. Tanggalnya dicatat. Ke H1 bulan berikut, kalau jaraknya antara 25 sampai 35 hari itu masuk siklus yang normal. Lamanya antara 2 sampai 7 hari itu masih normal. Jadi kalau ibu-ibu mens hanya 2 hari, dok saya kok mens sedikit amat ya, cuma 2 hari, itu sebenarnya normal, mens itu normal. Banyaknya kira-kira 1 sampai 3 pembalut sehari itu normal, pembalut penuh. Yang tidak normal itu kalau berlebih malah. Ya, jadi kita nggak mau mens yang banjir banyak, itu rata-rata ada penyakitnya malah. Oh gitu. Ya, jadi harus khawatir justru ya kalau mengalami mens yang banjir banyak, itu tidak normal justru. Apalagi sampai anemia dan gangguan lainnya gitu ya dok. Tapi betul. kan kalau tadi kita sudah membahas yang normalnya mens seperti apa. Nah kalau mens dengan gangguan atau gangguan mens itu biasanya seperti apa sih gangguannya? Semacam apa sih dok? Nah, jadi yang disebut mens yang tidak normal, yang pertama siklusnya tidak teratur dong. Ya, kita udah bahas di episode 5, mengapa mens tidak teratur. Episode 5 YouTube channel saya, kita udah bahas waktu itu ya, Vi ya. Kemudian mens yang terlalu sakit, ya nyerinya berlebih. Nyeri berlebih itu tiap kali mens mengganggu aktivitas, itu patokannya. Atau tiap kali mens mesti minum obat anti nyeri, itu nyeri berlebih. Episode 3 YouTube channel saya, mengapa mens sakit? Ya itu nanti dilihat lagi tuh, ya. Kemudian mens yang banjir banyak tadi. Ya, patokannya banjir banyak itu lebih dari 80 cc per hari. Ya, atau lebih dari 4 pembalut penuh per hari kira-kiranya. Ya. Kalau mau yang lebih akurat lagi, menyebabkan anemia. Ya, jadi cek aja HB tuh di laboratorium kan bisa kita cek hemoglobin darah. Hemoglobin darah yang normal itu range-nya 12 sampai 14 gram per sen. Nah, kalau kurang dari 12 gram per sen berarti Anda sudah masuk kondisi anemia. Harus curiga. Ya, kenapa kok anemia, kurang darah? Kalau itu terjadi pada seorang perempuan, biasanya rata-rata karena mensnya banyak. Itu yang sering tidak disadari. Iya, betul sih. Jadi berobatnya datangnya ke dokter penyakit dalam. Oh, ibu anemia nih, kurang darah. Dikasihnya obat tambah darah. Padahal penyebab sesungguhnya misalnya dia punya miom, atau punya polip, punya adenomiosis, itu juga menimbulkan mens yang banyak tadi. Nah, itu yang sering luput, tidak disadari. Tapi kalau saya pernah dengar ada istilah juga namanya
amenorrhea, betul ya dok? Betul. Itu apa sih dok sebenarnya? Amenorrhea itu tidak haid maksudnya, tidak terjadi haid, tidak terjadi menstruasi, itu amenorrhea. Nah untuk jenisnya dari amenorrhea ini apa aja? Terus amenorrhea itu dibagi dua sebetulnya, amenorrhea yang primer dan yang sekunder. Kalau amenorrhea primer, si pasiennya ini, perempuan ini tidak pernah mens, seumur hidupnya tidak pernah mens. Ya, kalau amenorrhea sekunder pernah mens, tapi kemudian stop lama. Ya, minimal 3 bulan yang kita sebut amenorrhea sekunder ini. Jadi udah mens nih, teratur, tiba-tiba 3 bulan atau bahkan lebih dari 3 bulan, ya dia tidak mens lagi. Itu amenorrhea sekunder. Nah, pada semua kondisi amenorrhea ini perlu dicari tahu penyebabnya apa. Apalagi kalau pada kasus amenorrhea primer. Ya, sebagai patokan, nih punya ibu-ibu yang punya anak perempuan ya, umur 14 tahun rata-rata harusnya itu sudah mens. Itu maksimalnya tuh ditunggu 14 tahun. Ya. Tapi jika tanda-tanda pertumbuhan sekunder itu maksudnya payudaranya berkembang, rambut kemaluan ada, rambut ketiak ada, pertumbuhan tinggi badannya juga normal, itu masih maksimalnya kita bisa tunggu sampai umur 16 tahun. Ya, itu patokan seorang disebut amenorrhea primer atau tidak. Ya, dalam kondisi amenorrhea kita harus cari tahu penyebabnya, orkestra hormon tadi itu yang diteliti. Ya, tentunya harus datang ke dokter ahli untuk menilai, ya. Mulai dari hipotalamus ya, di otak kita tuh ada hipotalamus hipofisis yang menghasilkan orkestra hormon ini. Itu bagaimana, ada gangguan nggak di sana? Ya, kemudian juga di organ reproduksi. Ya, organ reproduksi terutama ovarium sebagai penghasil hormon. Hormon-hormon yang dihasilkannya oke atau tidak. Kemudian rahim itu sendiri, sebagai tadi kan mens itu adalah luruhan dari dinding dalam rahim. Dinding dalam rahimnya oke nggak? Ya, ada perlengketan nggak di sana yang menyebabkan dia tersumbat, nggak luruh gitu jadinya. Ya, nah itu semuanya dicek. Ada metode pencekannya sendiri oleh dokter ahli. Oke, jadi nggak bisa main langsung deteksi sendiri, tapi harus langsung datang ke dokter gitu ya dok ya? Betul. Karena harus ada pengecekan secara rinci dan mendalam. Iya. Oke, nah kalau misalnya gangguan menstruasi terjadi dok, ada kaitannya nggak sih dengan mungkin problem sulit hamil dan lain sebagainya dok? Betul. Rata-rata perempuan yang mengalami gangguan haid sulit hamil memang. Jadi kaitannya itu sangat erat. Ya. Jadi pada pasien yang mengalami gangguan pola haid, ya, haidnya tidak normal, itu rata-rata memang sulit hamil. Karena itu patokan kita kan untuk definisi infertilitas 1 tahun menikah. 1 tahun menikah kan harusnya hamil tuh jika tidak ada masalah yang lain. Jadi pasangan usia subur kalau 1 tahun Anda menikah tidak pakai KB tapi tidak hamil juga, segera datang cek ke dokter kandungan. Ya, 90% pasangan usia subur harusnya hamil dalam 1 tahun pernikahan. Jika tidak hamil, berarti ada sesuatu yang menghambat terjadinya kehamilan tersebut. Segera datang cek ke dokter kandungan. Oke, jadi wajib dilakukan pengecekan ya dok. Tapi kalau misalnya yang harus dilakukan juga oleh seorang perempuan ketika mengalami gangguan menstruasi, apa dok? Sebaiknya datang ke dokter ahli ya, minimal lakukanlah pemeriksaan USG transvaginal. Ya, bagi yang sudah menikah tentunya USG transvaginal ini tujuannya untuk melihat apakah ada polip, miom, kista, adenomiosis, tumor-tumor kandungan jinak. Ya, yang sering dialami oleh banyak perempuan berbagai usia. Itu sering menjadi penyebab mens yang sakit, ya, atau mens yang banjir banyak, ya, atau terjadi perdarahan di luar siklus mens normal. Ya, ini yang sering menyebabkan perubahan pola haid juga. Ya, detailnya di buku saya, ya, tumor kandungan jinak. Buku saya sudah terbit nanti per 7 Agustus. Itu saya bahas detail. Mengapa tumor-tumor kandungan jinak ini bisa menyebabkan perubahan pola haid. Ya, jadi wajib ya datang ke dokter kandungan untuk dicek dan wajib baca bukunya juga. Nah itu dia, bukunya bisa didapatkan langsung di Gramedia terdekat ya dok ya. Iya betul, ini bukunya. Nah di belakang itu dia bukunya. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Sama-sama, ini cukup jelas sekali kita ya. Dan untuk Anda yang ingin memiliki bukunya, sekali lagi sudah ada di Gramedia mulai dari tanggal 7 Agustus 2024. Dan jangan lupa juga untuk cek langsung ya dari YouTube-nya Dr. Caroline, Instagram ataupun TikTok yang sudah kita tampilkan juga di layar. Terima kasih banyak sekali lagi dokter dan sampai berjumpa lagi di episode-episode berikutnya.